Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana atas kasih perlindungan Engkau Tuhan, Kau boleh selalu memimpin kehidupan kami. Jauhkan dari hal-hal tidak berkenan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan ini semua ada hanya karena kasih karunia Engkau dalam hidup kami. Buka hati dan pikiran kami untuk mengenalkan firman Kau Tuhan, sehingga firman-Mu dapat menjadi pegangan dan kekuatan dalam hidup kami. Hai, dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang bagai pohon ara yang tidak berbuah. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 13 ayat 6 dikatakan, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Di daerah Palestina dikenal sebagai wilayah pegunungan yang subur. Itulah sebabnya di sana banyak dijumpai berbagai tanaman buah-buahan seperti pohon zaitun, pohon delima, pohon anggur, termasuk pohon ara juga bertumbuh dengan subur di sana. Pohon zaitun, pohon anggur, dan pohon ara adalah 3 jenis pohon yang sering disebut di dalam Alkitab. Pohon ara adalah tanaman asli Asia Barat Daya, Israel, Syria, dan Mesir. Pohon ini terkenal memiliki umur yang sangat panjang karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai jenis tanah. Bahkan pohon ini dapat tumbuh dengan baik di tanah yang berbatu-batu sekalipun. Tinggi pohon ara dapat mencapai 9 meter dengan diameter batang kira-kira 0,6 meter dan memiliki cabang yang melebar dan juga daun yang lebar yang bisa mencapai 20 cm atau lebih. Pohon ini bisa digunakan untuk berteduh atau bernaung. Adapun manfaat dari buah ara adalah sebagai sumber makanan pokok yang pada zaman Alkitab dan pada zaman sekarang di beberapa negara Timur Tengah bisa juga dijadikan kue ara kering yang bisa dibawa kemana-mana sebagai bekal. Kue ara juga dipakai untuk pengobatan. Itu dapat kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 7. Pohon ara adalah berbeda dengan pohon ara yang Tuhan Yesus jumpai di tepi jalan ketika ia bersama dengan murid-muridnya melakukan perjalanan dari Betania ke Yerusalem. Yang karena tidak menghasilkan buah, maka pohon itu dikutuk Tuhan. Itu dalam Matius pasal 21:19 dikatakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Sedangkan pohon ara dalam perumpamaan ini adalah sejenis ara yang berasal dari wilayah Laut Tengah yang buahnya dapat dimakan. Pohon ini dipilih secara khusus dan diberlakukan teramat istimewa oleh pemilik kebun. Ditanam di kebun anggur, tanah sekeliling dicangkul dan dibuang batu-batunya setelah diberinya pupuk yang cukup, dengan harapan pohon itu tumbuh dengan baik dan berbuah lebat. Hasilnya, pohon ara itu tetap saja tidak menghasilkan buah. Ini mengingatkan kita tentang nyanyian Yesaya tentang kebun anggur, yaitu Yesaya pasal 5 ayat 1-7, yang meski sudah dirawat sedemikian rupa, hanya menghasilkan buah anggur yang masam. Sungguh mengecewakan. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat pohon dilukiskan sebagai keadaan manusia.
Orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Dan orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 8. Tetapi dalam bacaan hari ini, 3 tahun lamanya pemilik kebun itu mencari pohon pada pohon ara miliknya, tapi tidak menemukannya. Tidak ada buah pada musim pertama, itu dimaklumi. Mungkin pohon ini masih muda. Tapi tahun kedua belum juga berbuah, padahal telah diberi pupuk. Tanahnya dicangkul supaya gembur. Dan tahun ketiga tetap saja tidak berbuah, walaupun segala usaha telah dilakukan. Jadi yang menjadi masalah bukannya kurang diperhatikan, tetapi pohon ara itu sendiri. Inilah gambaran hidup orang yang percaya. Orang-orang non-Yahudi yang karena iman percayanya kepada Yesus beroleh kasih karunia, yaitu kita yang telah dipanggil dan juga di antara bangsa-bangsa lain. Dan juga di dalam kitab Nabi Hosea dikatakan, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Roma pasal 9 ayat 24-26. Jadi jika kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Tidak berbuah berarti menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang terkasih, marilah kita menjadi pohon ara yang berdiri di atas tepi aliran air, atau yang berdiri di tepi air sehingga menjadi berbuah. Kiranya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Kau pada hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadikan kekuatan bagi kami. Kami boleh tumbuh seperti pohon ara di tepi aliran air atau di tepi air, sehingga berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan.